Hai guys, ini untuk Aquarius, Libra, dan Gemini untuk 25 sampai 31 Oktober. Ini untuk weekly love reading, untuk ya seperti biasa general love reading, oke? Untuk Aquarius, Libra, dan Gemini 25 dan 20 sampai 31. Aquarius, Libra dan Gemini. Aquarius, Libra, Gemini. Oke. Untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, kita akan lihat untuk kartu tarotnya. Untuk Aquarius di sini ada word waiting for, divine timing. Jadi terkait dengan percintaan, kalau kamu merasa percintaan kamu nggak mulus, nggak bekerja dengan baik, jadi ini terkait dengan divine timing aja. Berarti ini masalah waktu aja kok. Jadi kamu harus sabar, tetap positif gitu katanya. Mungkin ada sesuatu hal yang harus didiskus antara kamu dengan pasangan kamu. Untuk Libra, wedding, the situation involves marriage and success. Ini terkait dengan ya kalau misalnya yang belum menikah tapi mungkin ada sesuatu hal yang gini. Mungkin kalau yang masih pacaran mungkin ada sesuatu hal yang kamu merasa mungkin hubungan ini bisa menuju sesuatu hal yang long term commitment dan ada kesuksesan dalam hubungan itu. Wow. Untuk Gemini, attraction and let go. Kita akan lihat kenapa Gemini mesti let it go. Okay. Untuk zodiak Aquarius, romance and divine timing. Aquarius, wow. Untuk Libra, wedding and success. Untuk Gemini, let go. Oke. Oke, ini untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Kalau misalnya apabila Aquarius, Libra, dan Gemini berhubungan dengan adanya third party, misalnya kalau ada berhubungan dengan third party, karena di sini Five of Wands dengan Three of Cups, itu bisa mungkin adanya berkaitan dengan seseorang. Tapi third party itu bisa aja bukan karena seorang tersebut sudah mempunyai long term commitment. Jadi mungkin kalau satu orang ini berhadapan dengan dua orang, misalnya kamu as a single person tapi kamu dekat dengan beberapa orang, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya Aquarius, Libra, dan Gemini mempunyai ada seseorang, beberapa orang mungkin yang berusaha untuk fight your attention gitu ya, atau mungkin seseorang di sini udah merasa masa bodoh terkait dengan hal tersebut gitu. Kalau memang ada argumen terkait dengan seseorang, ada berantem, mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin seseorang di sini udah masa bodoh ya berarti gitu, karena ada Two of Swords, karena merasa ya udahlah ini konflik yang memang nggak bisa diselesaikan. Jadi merasa satu orang di sini merasa kayaknya udahlah, menolak untuk melihat sesuatu hal, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kita akan lihat untuk zodiak Aquarius ini word waiting for and romance. Mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius, mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Leo, tapi mungkin siapa aja. Ini terkait dengan seseorang yang mungkin udah lama, mungkin gini. Kalau di sini sebenarnya King of Swords adalah Aquarius sendiri. Aku nggak tahu apakah kamu tuh walaupun dalam keadaan dingin pun gitu, kamu tahu siapa yang ibaratnya kamu tahu siapa yang pemilik hati kamu, karena ibaratnya kalau memang ini adalah King of Swords dengan Two of Cups, siapapun orang, kalau misalnya ini adalah kamu akan ibaratnya mengekspresikan perasaan terkait dengan seseorang. Kalau kamu tuh emang benar-benar memiliki perasaan hal tersebut gitu ya, feeling mutual terhadap sesuatu hal. Tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin kalau kamu merasa
tidak merasakan hal tersebut adalah seseorang yang mungkin sudah lama tidak berhubungan, mungkin yang agak sedikit dingin, agak sedikit cool, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia masih memiliki perasaan yang sangat mutual terhadap kamu. Dia merasa mungkin kamu adalah soulmate, atau at least dia merasakan dia masih mempunyai perasaan kamu tuh baik untuknya gitu ya. Two of Cups, jadi ibaratnya ada sesuatu hal yang mutual yang dia rasa. Tapi mungkin ini juga dikaitkan dengan yang tadi aku bilang, mungkin kalau misalnya kamu merasa Aquarius, kalau misalnya di sini ada Aquarius, kalau kamu merasa harus fight terhadap suatu attention terkait dengan seseorang kah, atau mungkin misalnya berhubungan dengan third party, ada seseorang yang berhubungan dengan yang lainnya, kamu merasa memilih untuk gak mau tahu terkait dengan sesuatu hal tersebut, bukan berusaha menolak, ada suatu persepsi yang kamu merasa bodo amat, menolak dalam melihat satu hal karena mungkin terlalu banyak mungkin adanya berhadapan atau berkaitan dengan orang-orang yang lain, ada influence yang mempengaruhi dalam suatu hubungan, jadi kamu merasa udah bodo amat gitu ya, ibaratnya gitu. Oke? Tapi somehow kamu mungkin di sini masih merasakan feeling mutual terkait dengan seseorang. Tapi kalau misalnya ini adalah kamu masih merasakan hal yang sangat besar terkait dengan orang tersebut, tetapi kamu kayak kayak di depan kayak kamu mungkin gengsi, atau mungkin kamu tidak menunjukkan hal tersebut, atau vice versa apabila kamu berhubungan dengan orang tersebut. Tapi ini juga bisa berkaitan dengan mungkin kalau ini adalah kamu, ibaratnya mungkin kamu pernah nge-cut seseorang, atau tidak mau berhubungan lagi dengan seseorang, atau mungkin ada sesuatu pembicaraan yang akhirnya kamu meng-cut seseorang. Nah itu yang dilihat, ada orang itu masih merasakan hal yang sangat besar sama kamu. Itu yang aku lihat. Oke. Terkait dengan Libra, di situation involved merit and success, kalau berhubungan dengan yang kalau aku lihat, kalau misalnya apabila kamu mempunyai hubungan third party, atau seseorang yang masih punya hubungan yang lain, atau kamu yang masih punya hubungan tapi ada pihak ketiga dalam suatu hubungan, yang aku lihat sebenarnya kalau misalnya ada sesuatu kekecewaan yang kamu merasa mungkin bisa melihat potensial ini menuju sesuatu hal yang long term commitment gitu ya, tapi somehow mungkin seseorang tidak bisa memberikan sesuatu hal yang pasti dalam percintaan kamu. Tapi kalau misalnya nggak ada third party, mungkin kamu punya hubungan dengan seseorang yang emang udah long term, atau udah baru kenal, atau bla bla, masih dalam tahap pacaran, kamu merasa kamu bisa melihat ini potensial menuju sesuatu hal yang serius, tapi somehow terlalu banyak perbedaan pendapat, terlalu banyak argumen, terlalu banyak berantem gara-gara teman, berantem karena perayaan. Kalau misalnya memang ada suatu akan perayaan yang terjadi, misalnya akan pernikahan dan segala macam, mungkin ini argumen terkait dengan sesuatu hal preparation menuju sesuatu hal yang serius, misalnya kayak berantem masalah ini, berantem masalah itu. Kamu jangan khawatir kalau masalah kayak gitu, itu akan sukses. Jadi ini akan ada suatu perbincangan aja yang harus kamu bisa melihat, untuk tidak melihat dari harus menggunakan logika, dan kamu jangan baper gitu, ibaratnya itu yang aku lihat kalau memang tidak ada third party. Tapi kalau ada third party dalam suatu hubungan, kamu harus menyadari bahwa hubungan ini nggak bisa bekerja dengan baik, ibaratnya gitu. Ini adalah saatnya kamu untuk jangan terlalu mau untuk fight attention terhadap sesuatu hal yang kamu merasa itu udah gak bekerja lagi sama kamu. Mungkin kamu akan mendapat kesuksesan di tempat yang lain, ibaratnya kayak gitu. Itu yang aku lihat dari Libra. Untuk zodiak Gemini, let go dan attraction, mungkin terkait dengan zodiak Aquarius mungkin, atau Leo mungkin. Kalau misalnya gini, kalau Gemini sudah mempunyai hubungan long term commitment, mungkin jadi gini, kalau sudah pacaran dengan orang yang sudah lama gitu, dengan Gemini, ada sesuatu hal yang kamu merasa kalau misalnya kamu sudah mempunyai hubungan long term, kamu merasa ada sesuatu hal yang gak bekerja dengan baik, yang akhirnya menjadikan suatu argumen yang sangat besar terus menerus gitu loh, ya akhirnya satu orang merasa udah mulai capek terkait dengan situasi ini. Di saatnya kamu untuk moving on, atau pergi dalam suatu kondisi dan situasi lain. Tapi kalau kamu involved, atau someone involved dalam third party dalam suatu hubungan yang mungkin dia sudah menikah atau mempunyai family, ini saatnya kamu untuk mengakhiri sesuatu hal gitu ya.
karena nggak baik untuk fight attention terhadap beberapa orang yang akhirnya tuh tidak tidak mencapai sesuatu hal yang kamu inginkan. Ini adalah saatnya kamu untuk pergi dalam suatu kondisi dan situasi dan udah masa bodoh aja terkait sesuatu hal. Kalau memang ada suatu argumen, mungkin family involved, mungkin keluarga involved atau teman involved, kamu harus percaya terkait dengan sesuatu hal bahwa itu akan ibaratnya akan baik pada masalah waktu aja. Oke, semoga bisa berhubungan dengan Gemini. Bye guys.